Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aida Fikria Yunitias yang bertindak sebagai host hari ini. Pada kesempatan ini pertemuan MGMP Bahasa Indonesia SMK Kota Malang melalui Webex. Di sini akan ada presentasi dari Bapak Ananto Widodo yang akan memaparkan tentang bagaimana sih kita bisa melakukan virtual meeting melalui Cisco Webex. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pembacaan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Doa selesai. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ananto untuk memulai presentasi. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman MGMP SMK Kota Malang. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan tentang Cisco Webex. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada era pandemi saat ini kegiatan MGMP kita sedikit kevakuman karena kita harus jaga jarak, harus berada di rumah untuk segala aktivitas. Maka konsekuensinya adalah kegiatan MGMP kita mulai kita ketemu kemarin awal Februari, itu sampai sekarang kita belum melakukan kegiatan rutin. Untuk itu, saya akan memperkenalkan aplikasi Cisco Webex. Ya, mudah-mudahan dengan Cisco Webex ini kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP secara daring. Jadi itu. Teman-teman sekalian, tidak hanya kegiatan MGMP saja, kegiatan pembelajaran di sekolah pun juga ada kendala, itu pun juga harus kita lakukan lewat daring, karena kita juga untuk Kota Malang saat ini juga masih zonanya belum hijau, maka kita belum bisa melakukan kegiatan secara luring, tapi masih daring. Memang banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk kegiatan daring. Ada WhatsApp Group, ada Google Classroom, ada Google Meeting, ada Keep, Rumah Belajar, dan ada Cisco Webex. Ini yang akan saya presentasikan, saya perkenalkan. Ya, dengan harapan kita melihat Cisco Webex nanti akan melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya dengan media-media yang pernah kita lakukan seperti WhatsApp, Google Class, dan seperti apa. Oke, Cisco Webex ini merupakan video conference. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini adalah kegiatan video conference. Saya, teman-teman itu bisa live langsung komunikasi. Jadi kadang kalau kita menggunakan saat kita kemarin pembelajaran itu kan menggunakan Google Classroom, itu kan kegiatan seperti kita berhadap tatap muka seperti ini kan tidak sampai, gitu kan. Kemudian WhatsApp pun juga hanya dibatasi oleh tidak lebih dari 5 orang saja. Tapi kalau Cisco Webex ini bisa pesertanya bisa lebih ratusan, bahkan ribuan pun itu juga bisa mewadahi untuk kegiatan-kegiatan meeting, khususnya kita di MGMP SMK Kota Malang. Nah,
Dalam Cisco Webex ada beberapa peran yang harus yang ada ya, ada peran yang harus dimainkan. Ada host. Host ini fungsinya mengatur kelancaran pada saat pelaksanaan Webex, membuka acara, mengatur peran narasumber atau presenter. Seperti tadi Bu Aida sebagai host, ya itu kan bisa mengatur kelancaran, mengatur membuka acara, mengatur peran narasumber atau presenter, itu host. Kemudian moderator sebenarnya kalau tadi sebenarnya moderator kita tidak ada ya, langsung diambil jobnya sekalian oleh host Ibu Aida. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan semua orang berperan dalam Cisco Webex dalam meeting, maka peran tadi memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi, istilahnya menjadi tugas dari moderator. Mereka pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom menyampaikan pada saat waktu mulai. Lah ini sebenarnya tugas moderator tadi semua sudah dihandle oleh Bu Aida sebagai host. Karena kita juga terbatas oleh time ya, mereka sebelah hanya relatif saja, mereka akan cukuplah host nanti yang akan menghandle semuanya. Kemudian presenter, di pemateri yang memberikan materi, tapi saya di sini menyampaikan materi tentang itu. Nah, ini adalah peran. Yang keempat adalah peserta. Kita kan ya sebagai pendengar setia, kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya bertanya, itu kan itu adalah tugas dari atau peran dari peserta itu. Caranya bagaimana agar kita bisa melakukan kegiatan melalui Cisco Webex? Ya, pertamanya kita harus browsing akun Cisco Webex pada laman browser. Kita harus ada internet, kita harus browsing dulu. Setelah browsing, kita download aplikasi, Webex-nya. Kemudian membuat akunnya, lalu kita bisa membuat meeting conference seperti sekarang ini adalah membuat kita melakukan meeting conference. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan ini, tapi saya harus browsing dulu, harus download dulu, kemudian membuat akun Webex. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Jadi ada 4 langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin memiliki room personal ya dari Webex. Nah ini downloadnya. Ketika kita dihadapkan pada komputer, kemudian kita ada kuota, kalau ada kuota ya WiFi. Sekolah itu banyak tuh WiFi, silahkan. Kalau di rumah nggak ada kuota menipis bisa ke sekolah, itu bisa download di sana. Nah, itu kan download. Caranya saya kira sudah bukan menjadi sesuatu yang asing kalau kita sudah mendownload itu seperti apa. Tinggal klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Ada Webex meeting, ada Webex team. Karena kita melakukan meeting, maka yang kita pilih adalah Webex meeting. Kemudian ada start for free. Nah ini yang nanti akan diklik, ya kan, oleh kita. Nah, kemudian kirimkan emailnya siapa, ya kan, tadi email kita, email yang kita mau daftarkan, emailnya umpama ya, saya kira semua punya email ya. Tuh. Kemudian setelah emailnya dimasukkan, kita menunggu balasan dari email kita ya. Email kita akan dibalas, jadi ada aktivasi ya, gitu kan. Kita lihat ada nomornya di sana, kemudian kita kirim atau kita klik, nanti akan muncul kita sudah masuk ke dalam Cisco Webex. Nah, itu. Untuk email ini bisa cepat, bisa tidak. Ini juga bergantung pada jaringan juga. Tapi minimal itu maksimal 24 jam. Jadi
Kalau 1 jam belum muncul ya berarti harus kita tunggu 2 jam belum muncul ya kita tunggu sampai 24 jam. Tapi kalau jaringan cepat tidak hanya hitungan jam, hitungan menit pun 5 menit, 1 menit pun akan muncul. Jadi tinggal lihat jaringannya. Oke, setelah itu, nah muncul seperti ini ada feedback meeting. Nah ini sudah kita termasuk ke personalnya, ini kan personal meeting, sudah ada schedule-nya. Kalau kita ingin melakukan kegiatan meeting, ya nanti kita melalui schedule-nya di sini. Nah, ini perlu diisi juga. Let's set up your Webex meeting. Jadi kita set, nanti kita menggunakan bahasa, nanti bahasanya bahasa Indonesia. Kalau kita Inggris ya, please. Kemudian please name, jadi nama depan kita. Kemudian nama akhir. Jadi Mama Ananto Widodo, tulis Ananto, please name-nya, aslinya adalah Widodo. Kemudian create password, berarti kita perlu membuat password. Passwordnya umpama saja bisa, kalau saya passwordnya berbeda dengan password ini, berbeda dengan password email ya. Ini adalah password dari Cisco Webex. Jadi untuk password ini minimal ada kombinasi antara minimal 8 angka ya, 8 karakter. 8 karakter itu ada huruf, ada angka, kemudian ada huruf besar. Seperti itu. Jadi itu adalah kombinasi untuk penulisan password. Ini akan muncul banyak, ada tipe meeting, nama meetingnya nanti apa, yang namanya ada. Kalau sekarang meetingnya ya kegiatan pertemuan rutin, kan. Kemudian ada deskripsinya yang mau ditampilkan, ya kan. Jadi apa yang mau ditulis dalam harus membuat undangan ini kan. Kemudian waktu meetingnya kita akan meeting itu kapan. Nah, ini kan kita buat schedule-nya, durasi, password meeting. Biasanya password itu panjang, ya kan? Tapi biasanya kita ganti 1, 2, 3, 4, 5 itu yang umum 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak bisa, ditambah A 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau cukup 1, 2, 3, 4, 5 ada ya sudah, itu aja sudah kita lakukan. Nah, kemudian ini bisa dipelajari sendiri, tinggal mengisi sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ini kita buat schedule-nya tadi seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini kalau kita sudah melakukan kegiatan meeting yang muncul seperti ini. Ini ada tombol-tombol yang harus kita pahami. Ini tombol apa. Nah, ini kan kalau di sini adalah seperti mic ya. Ini berarti kan untuk suara. Kalau mute berarti kan di mute itu kan berarti tidak ada suara nanti. Jadi ada hening. Kemudian ini ada ini video, ya kan? Berarti ini kan kalau video ini diklik, itu akan muncul gambar kita, secara live. Jadi, kemudian yang tengah ini ada ini share konten. Jadi kalau sebagai ini ada di presenter, ya kan? Ada di pemateri. Jadi kalau saya mau membuat menampilkan sesuatu, itu kan yang saya tombol ini akan saya klik, kemudian akan muncul apakah itu PPT atau PowerPoint atau Excel atau mungkin konten-konten apa yang mau ditampilkan itu lewat share, ya kan? Lewat share konten. Nah, di tengah ada titiknya. Ini adalah recording. Ini untuk merekam kegiatan kita. Jadi kadang kan ketika kita melakukan kegiatan takut kita tidak punya arsip lah, itu kan bisa kita gunakan sebagai perekam, sebagai dokumen, ya kan. Kemudian yang seperti gambar orang ini adalah partisipan. Kalau ini kita klik, nanti yang muncul seperti ini, ada
sebelah kanan ada nama-nama siapa yang ikut sebagai partisipan. Nah, itu di sini. Kemudian sebelahnya yang biru ini adalah chatting, tombol chatting. Jadi kalau kita gunakan untuk bertanya, itu bisa lewat chatting. Kemudian yang hitam ini pengaturan ini. Nah, ini more option. Nah, di sini banyak, ada copy meeting. Nah, ini kan ada notes, ada PPT, ada speaker, mikrofon, kamera. Nah, ini kan pengaturan bisa kita lihat di sana. Kemudian untuk tanda silang ini kalau kita ingin mengakhiri kegiatan ini, maka di sini akan kita sentuh, itu ada leave meeting, berarti tandanya adalah mengakhiri. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Cisco Webex. Nah, ini tadi sudah ya, ada mikrofon, kamera, share konten. Nah, ini alat perekam. Nah, ini tadi saya sebutkan, ini fungsi-fungsi tombol yang ada dalam Cisco Webex. Nah, saya ulangi lagi kan, tadi sudah ya. Nah, kesimpulannya ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu anggota MKMP yang hadir dalam meeting kali ini. Jadi agak banyak yang saya sampaikan, kita akan lebih baik kita sharing, atau mungkin kalau ada yang kurang paham, ayo sama-sama kita explore apa kemampuan kita selain diskusi kita bisa langsung mencoba, itu aja. Terima kasih Bu Aida sebagai host, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ananto yang telah memaparkan begitu jelas tentang kegunaan Cisco Webex ini untuk kegiatan-kegiatan daring, terutama pada saat pandemi seperti ini. Sebelum saya masuk ke tanya jawab, tadi saya belum memperkenalkan siapa sih sebenarnya Pak Ananto ini. Pak Ananto ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 10 Malang, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMK Kota Malang. Baik Pak Ananto, ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu Yuyut Setiorini. Setting waktu kita apa sama dengan wilayah Kuala Lumpur dan Singapura atau ada perbedaan? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Sebenarnya kan kalau Indonesia itu kan ada ada pembagian ya, bagian timur, barat, dan tengah, ya kan. Jadi kan antara kotak kan kita klik di waktu itu sampai nanti menemukan 7 gitu kan, setuju gitu kan, itu nanti ini sama dengan yang ada atau sama dengan mendekati dengan yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita kliknya di sana, berarti untuk waktu itu sama dengan di Jakarta. Jadi atau Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita kliknya jauh dari ya Singapura dan itu tadi, maka waktunya pun akan berbeda. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk waktu. Ya. Jadi sudah. Ada sebuah pertanyaan lagi Pak. Mohon diulang untuk share konten. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya, Iyut Suko. Mohon diulang untuk share konten dan tampilannya mungkin apa bisa diperjelas seperti itu? Ya. Sebenarnya untuk share konten kita ke sini, ya kan? Tadi sudah saya sebutkan. Ada, coba. Nah, ini ada share konten ini yang ada kayak kotak, kemudian ada apa ini, tanda panah ini ya. Tanda folder di-upload. Folder di-upload. Betul. Itu diklik aja, ya kan? Itu diklik, nanti akan muncul. Kalau kemungkinan juga ada perbedaan dari apa di tampilan laptop atau kok PC, ya kan? Kalau
di saya itu diklik, itu nanti akan langsung muncul, jadi akan muncul file, ya kan? Akan muncul file, kemudian nanti kita tinggal milih saja mana yang akan kita uh, tampilkan, akan kita tayangkan, kemudian akan muncul slide-slide yang ada di yang saya tampilkan ini. Mungkin juga ada di share konten, kemudian tidak langsung ke file, tapi ke menu yang lain seperti share lah itu kan. Nah, ada share, kemudian apa tuh? Screen. Oh, screen ya, screen, kemudian bisa nanti mengikuti yang lain. Nah, tapi yang jelas intinya nanti ke file juga nanti ada di sana. Ada beberapa perbedaan mengenai tampilan ketika kita mengklik share konten. Jadi itu. Jadi tergantung pada personal komputernya ya Pak ya? Iya, betul. Iya, betul. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya tunggu 1-2 menit. Ada yang mungkin ingin melambaikan tangan jika ingin bertanya? Ya. Sebenarnya cukup Pak Ananto, dan pemaparan ini pastinya sangat bermanfaat sekali ya Pak, terutama pada saat kita nanti mengikuti kegiatan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran daring dengan siswa ya. Dan jika mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa mendatangkan Pak Ananto langsung ke rumah atau langsung datang ke rumahnya Pak Ananto untuk diajari bagaimana caranya mengaplikasikan Cisco Webex ini. Siap. Open door kan ya Pak ya dari rumah ya. Ya, gratis. Gratis ya. Dapat sajian juga. Oke, kalau ada. Insya Allah ada. Sekali lagi terima kasih Pak Ananto atas presentasi yang luar biasa ini, dan pastinya akan sangat bermanfaat. Dan audiens, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dan kegiatan daring hari ini. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.